kabarnya nih? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Sahabat kecil, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah kali ini. Berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan meminta pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Sahabat kecil, tema kita pada minggu ini adalah dalam kendali Tuhan. Sahabat kecil, yuk kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sahabat kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kamita, yuk kita nyanyi lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Silakan Kamita. Shalom sahabat kecil semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak yakin adik-adik semua pasti sehat dan luar biasa. Adik-adik kembali lagi ya bersama kakak. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Coba adik-adik buka Alkitab adik-adik yang terdapat dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23.
Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23. Adik-adik, biarkanlah Alkitab adik-adik tetap terbuka. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan supaya mata, hati, dan pikiran kami dapat tertuju kepada firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus Tuhan ke dalam hati kami, sehingga kami pun dapat mengerti, memahami, dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi di awal kakak sudah bilang ya, bahan Alkitabnya terdapat dari Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-23. Adik-adik, sekarang kita baca bersama-sama ya, karena ini hanya satu ayat. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Adik-adik, adik-adik pernah nggak ngerasain sesuatu keadaan yang mungkin membuat adik-adik sulit untuk meninggalkan hal-hal yang biasanya adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah adik-adik, contohnya gini, ada seorang anak laki-laki namanya Glenn. Glenn ini lagi kesel banget adik-adik, karena mama papahnya ngasih tahu bahwa mereka harus pindah ke luar kota. Nah adik-adik, yang namanya harus pindah ke luar kota, pastilah di pikiran Glenn itu dia gak mungkin punya teman kayak teman di tempat asalnya, dan dia pun di sekolah harus beradaptasi lagi. Makanya pada saat mama papahnya ngasih tahu bahwa mereka harus pindah, Glenn sangat kesal dan juga marah kepada mama papanya. Lalu bilang gini, Glenn gak mau pindah dari sini, mama, papa, karena aku di sini udah betah banget. Di sini punya teman banyak, di sekolah punya teman, di rumah punya teman, tetangganya baik, dan bahkan rumah di sini pun sangat nyaman untuk Glenn tidur. Apalagi sebentar lagi Glenn akan masuk sekolah tatap muka. Pasti Glenn bisa bertemu lagi dengan teman-teman sekelas Glenn. Nah adik-adik, wajar gak sih Glenn merasa begitu? Karena Glenn itu merasa kecewa, ngapain sih? Udah sekolah di sini dari kecil, terus tinggal juga, lahir di sini juga, kenapa harus pindah ke kota lain? Sedangkan di kota lain belum tentu keadaannya sama seperti di sini. Nah adik-adik, di sini juga kakak ingin memberitahukan bahwa di saat kita merasakan tidak enak dan kecewa dengan apa yang diputuskan oleh orang tua, misalnya seperti Glenn ini, tiba-tiba mama papahnya ngasih tahu kalau Glenn harus pindah ke luar kota, Glenn harus pindah sekolah, bahkan Glenn harus tinggal di sana. Pasti dalam hati Glenn itu, ngapain sih? Kan di sini udah enak, kan di sini udah jadi tempat lahir aku, kan di sini tempatnya teman-teman aku tinggal. Tapi adik-adik, orang tuanya pun mempunyai alasan yang tepat dan pilihan yang baik untuk masa depan mereka. Mungkin di sana, di tempat yang baru itu, Glenn bisa menemukan teman-teman yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, dan juga mungkin di kota lain itu membuat perekonomian mereka atau pekerjaan orang tuanya itu lebih baik daripada sebelumnya. Adik-adik, di saat kita merasa kecewa, di saat itu juga pasti ada pilihan yang memang terbaik untuk kita. Tidak selamanya
pilihan itu yang membuat kita kecewa itu buruk. Tetapi adik-adik, di dalam setiap pilihan itu pasti ada baik dan juga buruknya. Tetapi apa yang diputuskan oleh orang tua Glenn ini pasti itu adalah yang terbaik untuk keluarga mereka. Nah, adik-adik, sebenarnya penting dalam menghadapi perubahan adalah kita melihat kebaikannya dalam perubahan itu. Tapi gimana cara memilih kebaikan kalau kita saja udah ngebayangin kalau hal itu bisa membuat kita yang kecewa? Caranya adalah adik-adik harus percaya kepada pribadi yang mengajak kita untuk berubah itu. Glenn ini sebenarnya harus percaya kepada mama papanya, karena mama papanya itu pasti sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Glenn meskipun harus pindah ke luar kota. Begitupun juga dengan kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik secara tidak sadar mungkin ada juga yang mengajak adik-adik untuk melakukan perubahan. Misalnya pindah sekolah, pindah les, pindah rumah, seperti yang Glenn rasakan. Nah, tetapi adik-adik harus percaya juga itu semua adalah rencana yang berasal juga daripada Tuhan untuk kebaikan adik-adik. Kita ini hidup tidak dikendalikan oleh orang tua kita. Kita hidup dikendalikan oleh siapa adik-adik? Oleh Tuhan. Semua yang kita lakukan di sini, semua yang kita rasakan, semua perubahan-perubahan itu adalah kendali Tuhan. Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Begitupun juga yang difirmankan oleh firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Adik-adik, kita ini sangatlah istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini anak-anaknya. Tuhan gak mungkin kok ngasih hal-hal yang jelek untuk kita, hal-hal yang buruk untuk kita. Pasti setiap langkah kita itu adalah langkah yang sudah Tuhan atur, yang sudah Tuhan nahkodai. Nah, seperti kapal. Kapal itu berlayarnya di mana adik-adik? Di lautan yang sangat luas. Bukan di sungai ya adik-adik, di lautan yang sangat luas. Apakah adik-adik bisa menyelami lautan itu? Karena lautan itu, dalamnya itu berbeda-beda ya adik-adik. Dan juga luasnya pun tidak bisa kita ukur. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan itu maha tahu, maha mengerti, dan juga Tuhan pasti menentukan hal-hal dan kehendaknya yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi adik-adik, jangan ragu lagi ya adik-adik untuk melakukan perubahan. Karena semua perubahan itu berasal daripada Tuhan. Tetapi yang mengendalikan, yang memberitahu adik-adik mungkin bisa dari orang lain, misalnya dari orang tua, dari guru, atau dari siapapun. Nah adik-adik, kakak berharap adik-adik mulai saat ini setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa hidup dan juga menerima setiap perubahan yang adik-adik rasakan. Mungkin adik-adik awalnya merasa, gak mau, ngapain sih harus pindah sekolah, atau gak mau, ngapain harus pindah rumah, ataupun harus pindah sampai keluar kota seperti Glenn. Tetapi adik-adik percayalah bahwa di setiap perubahan itu ada kendali Tuhan yang mengendalikan setiap kehidupan adik-adik. Sehingga adik-adik jangan takut, jangan khawatir, karena semuanya sudah Tuhan atur. Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik untuk adik-adik. Begitupun juga saat ini adik-adik, meskipun kita merasakan tidak nyaman dengan perubahan yang saat ini kita rasakan. Biasanya adik-adik sekolah tiap hari ke sekolah. Tiap hari adik-adik mau jajan, mau kemanapun bebas. Tetapi adik-adik setelah 2 tahun ini dan sampai sekarang kita masih merasakan perubahan ya adik-adik, terutama semenjak apa coba? Semenjak ada virus corona ya adik-adik. Biasanya kita mau ngobrol, mau apa, mau main di tanah, mau apa, tidak ada yang melarang. Tapi sekarang mungkin bukan melarang ya adik-adik, tapi memberitahu untuk kebaikan adik-adik.
Sekarang kita mau kemana-mana harus pakai masker, sering cuci tangan, dan kita pun harus jaga jarak dengan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Itu pun semua pasti sudah Tuhan atur. Di balik semua itu pasti ada kebaikan untuk kita semua ya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap melakukan protokol kesehatan yang baik ya adik-adik. Kakak harap adik-adik semua selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dan dijauhkan dari yang namanya virus corona itu. Kakak berharap adik-adik selalu sehat. Demikian adik-adik cerita dari kakak pada minggu hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa adik-adik terima dan juga lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua perubahan yang kami alami di dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Mungkin Tuhan, kami awalnya merasa bahwa kami tidak sanggup untuk melakukan perubahan itu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kondisi apapun itu, semuanya pasti dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Tuhan yang telah merancangkan setiap kehidupan kami. Baik buruknya itu, pasti itu semua berasal daripada Tuhan. Berkatilah kami semua ini Tuhan, supaya kami selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Terutama saat ini Tuhan, belum berakhirnya juga virus corona ini. Berkatilah Tuhan supaya kami semua dimampukan untuk bertahan, bersabar, dan kuat untuk menghadapi perubahan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami, melindungi kami, dan juga memberikan selalu kami kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua firman yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Minta. Sahabat kecil, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita nyanyi lagi yuk. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harapan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harapan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Tadi sebelum kita mengakhiri ibadah pada minggu hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Nanti doa Bapa kaminya kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas harinya. Tuhan menyertai kami dari hari ke hari. Tak pernah hentinya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan karena kami selalu ada di dalam kehendak Tuhan dan kami selalu dituntun oleh Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya kami dapat melewati setiap proses perubahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami yakin itu semua pasti adalah kehendak Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, kami pun ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah Tuhan orang tua kami supaya selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang berbahaya dan virus corona, dan diberkati di dalam pekerjaannya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Kami pun ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Berkatilah Tuhan supaya mereka selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, diangkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan, dan diberkati obat-obatan dan orang yang merawat mereka. Tuhan Yesus, kami pun ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih belum tuntas virus coronanya. Berkatilah Tuhan supaya virus corona ini dapat cepat hilang dari negara kami ini, dan kami pun dapat melakukan aktivitas sekolah baik di luar ruangan dimanapun kami berada seperti sedia kala. Tuhan, berkatilah seminggu ke depan kami di dalam setiap aktivitas kami, supaya Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami, memberikan kehendak yang terbaik untuk kami, dan Tuhan selalu menjaga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan selalu diberkati, disertai, dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, doa yang kurang sempurna ini pun akan kami sempurnakan seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sehat selalu. Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah dengan kami pada hari ini. Dan jangan lupa tetap patuhi 5M-nya ya. Dan jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara Like, komen, share, dan subscribe. Dadah sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.